Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, anggota DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku kaget mendengar pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengaku mempunyai 400 anggota bayangan yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian yang dipimpinnya. Guspardi mengatakan, jumlah anggota yang tidak sedikit berdampak tingginya gaji yang diberikan kepada 400 anggota bayangan. Bahkan setiap product manager dan ketua tim bayangan posisinya hampir setara dengan dirjen atau eselon 1. Dalam keterangannya yang diterima Senin 26 September 2022, Guspardi menyatakan, tentu akan menjadi beban tersendiri bila gaji yang dibayarkan dari uang APBN. Terlebih 400 orang ini merupakan tenaga profesional di luar Kemendikbudristek. Bisa jadi anggarannya sama atau lebih besar dari anggaran birokrasi karena dianggap sebagai kelompok profesional. Legislator asal Sumatera Barat ini mengingatkan Nadiem untuk dapat mempercepat dan mengakselerasi terjadinya reformasi birokrasi di kementeriannya. Satu di antara tujuan reformasi birokrasi itu menjadikan birokrasi yang efektif dan efisien dengan memberdayakan aparatur sipil negara atau ASN di lembaga-lembaga pemerintah. Guspardi berharap kepada Nadiem agar menerapkan asas proporsionalitas dalam menempatkan tim bayangan tersebut. Penggunaan tim juga harus tepat guna, tepat sasaran, dan jelas kewenangan serta bidang tugasnya. Anggota Komisi 2 DPR RI ini juga menyatakan, jangan sampai mereduksi kinerja ASN yang sudah ada di Kemendikbudristek. Keberdayaannya pun harus diawasi dan dievaluasi, biasanya oleh Inspektur Jenderal. Oleh karena itu, Nadiem harus menyampaikan secara terbuka ke publik nama-nama 400 orang shadow team ini. Perlu juga dijelaskan substansi pembentukan tim dan kontribusinya terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Jangan sampai timbul persepsi yang macam-macam dari masyarakat, bahkan ada yang menyamakan shadow team ala Nadiem ini dengan Satgasus pimpin Sambo di Mabes Polri yang akhirnya dibubarkan. Guspardi juga menyatakan, hal ini penting dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik. Diberitahukan sebelumnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membuat organisasi bayangan di luar lembaganya. Organisasi itu terlibat dalam mendesain produk kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbud. Nadiem mengatakan organisasi itu berisi 400 orang yang bukan bagian dari vendor Kemendikbudristek, namun posisinya setara dengan suatu direktorat di dalam kementerian. Sementara itu, pakar komunikasi politik Lely Aryani menyatakan, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo perlu mencari sekelompok pemilih baru guna memenuhi ambang batas parliamentary threshold sebesar 4%. Ia menyebutkan berdasarkan hasil beberapa hasil survei, elektabilitas Partai Perindo masih berada di angka 3%. Dengan hasil tersebut, Lely menyebutkan belum memenuhi ambang batas PT. Perindo harus lebih mencari lagi ceruk-ceruk pemilih seperti apa yang bisa dibayang-bayangi dengan pengenalan diri Perindo dengan tokoh-tokohnya, program-programnya, dan segala kemungkinan yang harus dilakukan Perindo untuk bisa makin membuat rakyat kenal kepada Perindo.